Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita dalam keadaan sehat semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk materi yang ketujuh judulnya wacana. Jadi silahkan buka buku referensi. Kalau di buku saya ada pada halaman 160-an. Ya, silahkan dibuka. Kemudian yang saya jelaskan ini saya akan menampilkan dua, dalam bentuk PowerPoint dan dalam bentuk Word-nya. Jadi nanti ada beberapa contoh yang saya perlihatkan. Nah, pada materi wacana ini ada 5 pembahasan yang akan saya bahas, yaitu pengenalan apa sih itu wacana, kemudian ragam wacana, analisis wacana, kohesi dan koherensi, dan referensi dan inferensi. Baik. Setelah pertemuan materi yang sebelum-sebelumnya, kita sudah membahas tentang pilihan kata atau diksi, kalimat, paragraf, dan selanjutnya adalah wacana. Jadi memang sudah ada tingkatannya. Tidak bisa kita dahulukan wacana dulu atau paragraf dulu, baru diksi dan kalimat. Jadi dia mulai dari ejaan, diksi, kalimat, paragraf, kemudian wacana. Wacana ini adalah satuan bahasa terbesar. Jadi terbesar mulai dari kata, sebenarnya dari klausa, kata, kalimat, paragraf, kemudian berubah menjadi wacana. Jadi wacana itu kalau kita pernah membuat makalah, proposal, skripsi, tesis, itu sebenarnya wacana. Ya, wacana. Jadi dia satuan bahasa yang paling lengkap atau satuan bahasa yang lebih besar. Ya, lebih besar dari paragraf. Wacana itu terdiri dari lebih dari satu paragraf. Nah, lebih tinggi dari klausa dan kalimat, memiliki kohesi dan koherensi yang baik, mempunyai awal dan akhir yang jelas, kemudian harus berkesinambungan dan dapat disampaikan secara lisan atau tertulis. Jadi bukan hanya tertulis kayak dalam bentuk makalah, skripsi, tesis, tetapi secara lisan. Ya, ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Wacana adalah bahan bacaan atau percakapan atau tuturan. Jadi kalau misalnya kita pernah pidato atau membawakan ceramah atau kita berdiskusi dalam kelas, itu sudah termasuk wacana. Karena kalau misalnya lisan itu dituliskan dalam sebuah dalam sebuah bentuk tulisan, dia bisa terdiri dari beberapa paragraf. Sedangkan definisi dari wacana itu adalah lebih dari satu paragraf. Nah, ragam wacana. Yang pertama berdasarkan jumlah pesertanya. Ada monolog, dialog, dan polilog. Ya, nanti saya jelaskan ya. Kemudian berdasarkan tujuan komunikasinya ada wacana argumentasi, eksposisi, wacana persuasi, deskripsi, dan wacana narasi. Berdasarkan bentuk saluran yang digunakan ada wacana lisan dan wacana tulis. Mungkin untuk wacana ini waktu kita SMA sudah dipelajari, tapi saya mencoba menjelaskan kembali karena pada akhirnya selesai dari perkuliahan ini, sesuatu yang harus kita lakukan itu adalah karya tulis ilmiah, yaitu dalam bentuk skripsi. Nah, wajib untuk semua program studi mempelajari bahasa Indonesia, terutama dalam pembuatan wacana. Sebelum kita membuat proposal penelitian, makalah, dan sebagainya, kita harus paham dulu seperti apa membuat sebuah wacana dalam tulisan karya tulis ilmiah. Nah, ini tadi pengelompokan wacana berdasarkan jumlah peserta. Jadi monolog itu contohnya kalau kita pernah mendengarkan atau membawakan ceramah ataupun pidato, nah itulah yang disebut dengan monolog, yaitu pendengar tidak memberikan tanggapan secara langsung ataupun ucapan pembicara. Nah, yang kedua ada namanya dialog. Nah, kalau kita pernah bertutur kata dengan orang lain atau berbincang-bincang dengan bertukar komunikasi dengan orang lain, nah itu disebut dengan dialog. Yaitu peserta dalam komunikasi itu terdiri dari dua orang dan terjadi pergantian peran. Ya, ada proses tanya jawab misalnya. Ini boleh juga disebut dengan wawancara, bisa juga dikategorikan masuk dalam dialog. Nah, yang ketiga polilog, yaitu peserta dalam komunikasi itu lebih dari dua orang dan terjadi pergantian peran. Ya, ini contoh kalau di dalam kelas diskusi, ada moderatornya, pemateri, kemudian ada pesertanya. Nah, itu yang disebut dengan polilog, ya, perbincangan antara beberapa orang. Nah, ini wacana, deskripsi, dan tujuan komunikasi. Pada materi sebelumnya yang pernah saya jelaskan tentang paragraf, ya materi yang ke-6,
itu hampir sama dengan wacana ini. Jadi cuman perbedaannya yang kita jelaskan hanya satu paragraf. Nah, di wacana ini lebih dari satu paragraf, tapi untuk contohnya sama saja. Nah, wacana argumentasi bertujuan memengaruhi pembaca atau pendengar agar menerima pernyataan yang dipertahankan baik berdasarkan pertimbangan logis dan emosional. Nah, nanti saya lihatkan ulang ya contohnya pada materi bab 6. Kemudian wacana eksposisi bertujuan untuk menerangkan suatu hal kepada penerima atau pembaca agar bersangkutan memahaminya. Jadi bagaimana kita menuliskan atau melisankan sesuatu yang bisa atau dengan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Kemudian ada juga wacana persuasi. Ini tujuannya untuk memengaruhi lawan tutur kita, ya, atau pembaca kita melalui perbuatan sesuai yang diharapkan. Nah, wacana deskripsi bentuk wacana yang berusaha menyajikan suatu objek atau suatu hal sedemikian rupa seakan-akan pembaca dapat melihat sendiri. Gitu. Contoh, Anda pernah ke Gunung Sesean, kemudian Anda ingin menceritakan itu, deskripsikan sedetail mungkin sehingga pembaca atau pendengar itu benar-benar merasakan berada di tempat tersebut. Kemudian wacana narasi adalah wacana yang berisi tentang cerita atau rekaan. Ada juga wacana berdasarkan bentuk saluran yang digunakan, wacana lisan dan wacana tulis. Jadi lisan itu adalah rangkaian kalimat yang ditranskripsikan dari rekaman ke bahasa lisan. Ya, kemudian wacana tulis adalah teks yang berupa rangkaian kalimat yang menggunakan ragam tulis. Ya, yang ini ya. Nah, saya tampilkan semua dulu dalam bentuk PowerPoint. Nanti saya perlihatkan juga dalam bentuk Word-nya dan contoh-contoh. Nah, ini materi yang ketiga tentang analisis wacana. Jadi analisis wacana ini terutama kalau untuk program studi pendidikan bahasa Indonesia itu sering ada, memang salah satu mata kuliah yang mereka pelajari itu adalah analisis wacana, suatu kajian yang meneliti atau menganalisis bahasa yang digunakan secara alamiah, baik dalam bentuk tulis maupun lisan. Jadi kalau misalnya dia tulis, kita analisis dari pilihan katanya, kalimatnya, paragrafnya, kemudian ejaan-ejaan yang digunakan. Oke. Kemudian selanjutnya kita membahas tentang kohesi dan koherensi. Nah, kohesi dan koherensi ini adalah sesuatu yang sangat wajib kita perhatikan dalam wacana, terutama dalam tulisan ilmiah atau karya tulis ilmiah. Nah, kohesi itu ini menurut Tarigan. Nah, jadi kohesi itu adalah perpaduan antar kalimat dalam suatu paragraf. Jadi kalimat dalam paragraf itu kan minimal terdiri dari 3 kalimat, maksimal 6. Jadi kalau misalnya dia 7, kita enter ke bawah, buatkan paragraf baru dan gunakan kata konjungsi agar paragraf 1 dan paragraf 2 masih ada kaitannya atau tetap berkaitan. Nah, kalau menurut Bapak Tarigan sendiri, kohesi itu adalah hubungan antar kalimat di dalam sebuah wacana, baik dalam strata gramatikal maupun dalam strata leksikal tertentu. Ya, jadi kohesi diingat ya, perpaduan antar kalimat dalam satu paragraf. Nah, jadi tidak, misalnya judulnya tentang kebersihan, jadi yang selalu kita bahas itu tentang kebersihan, kalimat 1 tetap membahas kebersihan, kalimat 2 dan seterusnya juga seperti itu. Kemudian koherensi itu adalah perpaduan antar paragraf. Ya. Menurut Wall dalam Tarigan 2009, koherensi itu adalah pengaturan secara rapi kenyataan dan gagasan fakta ide menjadi satu untaian yang logis sehingga kita mudah memahami pesan yang dikandungnya. Jadi dalam sebuah wacana, tadi definisi wacana adalah terdiri dari berbagai paragraf. Nah, paragraf 1 dan paragraf 2 dalam sebuah wacana, misalnya kita disuruh membuat makalah, judulnya tentang kebersihan. Nah, paragraf 1 harus menyinggung tentang kebersihan, paragraf 2 dan seterusnya juga seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan koherensi, perpaduan antar paragraf. Nah, selanjutnya referensi dan inferensi. Referensi adalah salah satu jenis kohesi gramatikal atau berupa satuan lingual tertentu yang mengacu pada satuan lingual lainnya, ya, antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya atau satu acuan yang mendahului atau mengikutinya.
Kemudian inferensi itu adalah proses yang dilakukan pembaca untuk memahami makna secara harafiah tidak terdapat dalam wacana yang diungkapkan oleh pembicara atau penulis. Baik, saya perlihatkan dulu contoh-contohnya ya. Nah, ini yang materi pada pertemuan ke-6 ya, tapi masih berkaitan terus dengan materi yang ke-7 ini. Jadi mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan sekarang itu kayak semua materi yang saya jelaskan itu berkaitan ya, cuman yang wacana ini merupakan satuan bahasa yang terbesar, jadi kita mulai dari satuan bahasa yang terkecil ya, seperti ini jenis paragraf. Oke, silahkan dibuka, kalau punya buku buka halaman 143 ya. Nah, ini misalnya paragraf argumentasi. Nah, ini kita bisa lihat contohnya. Saya bol ya. Ya, yang saya bol ini merupakan contoh paragraf argumentasi. Nah, bedanya dengan wacana argumentasi, jika dia sudah terdiri dari lebih dari satu paragraf. Ini kan masih paragraf. Nah, jika Anda membuat paragraf lagi seperti ini dan masih ada kaitannya, itu masuk dalam koherensi. Nah, itu yang disebut dengan wacana argumentasi. Ya, yang ini. Oke. Menurut penulis ya, yang punya buku silahkan dibuka di halaman 144. Nah, ini lengkap dengan contoh-contohnya. Begitu juga dengan paragraf persuasi. Nah, ini masih satu paragraf. Tapi jika ingin menjadi wacana, buatkan paragraf 2, 3, 4 dan seterusnya, maka dia sudah menjadi wacana. Ya, jadi boleh dikatakan ini adiknya, kakaknya. Paragraf itu adik, wacana itu kakaknya. Nah, seperti itu. Nah, ini contohnya. Nah, ternyata di paragraf itu kita membahas juga tentang kesatuan atau kohesi dan kepaduan atau koherensi. Jadi semuanya sangat berkaitan. Karena untuk membuat sebuah wacana kita harus paham dulu paragraf. Ya, jadi contoh-contoh dari wacana yang saya jelaskan tadi di PowerPoint boleh kita lihat di bab 6 ya, di Word ini ya. Karena di bab 7 ini saya tidak terlalu banyak memberikan atau menyajikan contoh-contoh pada bab 7 ya, jadi dapat kita lihat sendiri untuk materi bab 6 itu kaitkan Ki dengan materi bab 7 ya, karena sangat berkaitan. Karena untuk membuat sebuah wacana yang baik maka harus diperbaiki dulu paragrafnya ya. Nah, ini tadi tentang referensi dan inferensi. Nah, tadi saya sudah jelaskan menurut Sumarlam. Nah, menurut Ramlan sendiri, referensi itu penunjukan atau penggunaan kata atau frasa yang menunjuk atau mengacu kata frasa atau mungkin juga satuan gramatikal yang lain. Nah, dengan demikian dalam penunjukan terdapat dua unsur, yaitu unsur penunjuk dan unsur tertunjuk. Kedua unsur itu harus mengacu pada referen yang sama. Nah, wacana lisan atau tulisan ditemukan berbagai unsur seperti pelaku perbuatan. Nah, ini contohnya. Ya, wacana di atas ini penjelasannya, silahkan dilihat di halaman 170 di bab 7. Ya, ini sudah lengkap dengan contoh-contohnya. Untuk lebih memahami penjelasan yang saya jelaskan di PowerPoint tadi, silahkan buka di halaman 177-171. Ada contoh-contoh referensi dan inferensi. Ya. Baik, sebenarnya materi tentang wacana yang paling perlu diperhatikan adalah paragrafnya, yaitu kohesi dan koherensi. Itu yang paling penting dari materi wacana ini. Karena sebelum membuat proposal ataupun makalah ataupun karya ilmiah tulis lainnya, maka kita harus paham dulu wacana itu seperti apa, paragraf itu seperti apa. Oke. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti kita sharing atau tanya jawab di ruang chat YouTube saya ataupun di ruang LMS dan WhatsApp group yang sudah dibuat. Jadi silahkan tanya jawab di situ, dan nantinya kita akan latihan untuk membuat wacana
sesuai dengan materi yang sudah saya jelaskan. Nah, mungkin sekian saja untuk materi pertemuan ke-7 ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.